Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunian percaya. Kebuka dengan dua buah pantun. Yakin di sini banyak beraneka ragam suku. Ada Jema Jawa, ada Jema Lahar, ada dari Pagaralam, ada lagi Muara Kuah, apa lagi? Batu Raja, apa lagi? Tadi Ustaz tuh ada yang dari Serang, di Bogor, saya. Kurasa kita satu bahasa Palembang ngerti galau Kebuka dua pantun sebagai penyemangat dan doa bagi kita semua. Yang pertama, jalan ke pasar memberi beras. Berasnya beras selancar. Yang jawab salam dengan keras. Kudoa ke badan waras rezeki lancar. Galau kamu tuh ya. Yang kedua, ayam jago mematok beras. Berasnya terpercik ke dalam sumur. Yang jawab salam dengan tegas. Kudoa ke hidup makmur panjang umur. Kuat nih kalau masalah rezeki, apalagi panjang umur ya. Kulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati dan kami cintai serta kami banggakan Kula besar adinda kami Iwan dan adinda atau nanda kami Rina, serta yang kami hormati kepala dusun, kepala desa, camat atau yang mewakili, serta para pemuka masyarakat, juga yang kami muliakan para asatidz, para guru, para ustazah, para qori, dan semua para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama, gelar, dan jabatan. Jadi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat serta takzim bagi kita semua, terus kita semua yang hadir pada hari ini. Kami doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, rahmat, maghfirah, umur yang panjang dalam keberkahan, kesehatan, serta rezeki yang dilancarkan oleh Allah dalam ibadah kepadanya. Amin. Mari kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Banyak karunia, rahmat, dan nikmat yang melimpahkan kepada kita sampai saat ini. Atas izinnya, atas kuasanya kita dipertemukan, dihimpunkan, dikumpulkan di tempat ini. Kalau tidak ada izin darinya, tidak akan mungkin kita dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki. Kalau tidak ada petunjuk darinya, tidak ada hidayah darinya, tidak ada rahmat darinya, tidak akan mungkin kita bertemu. Tidak lepas dari biiznillah wa qudratillah, izin Allah dan kuasa Allah. Semoga kita mengerti makna dan arti sebuah kehidupan, tahu dari mana kita, di mana sekarang, dan kemana kelak kita akan pulang. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur. Amin. Salawat dan salam bagi teladan kita, sosok figur pemimpin terbaik pilihan Allah, khataman nabiyyin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, zuriat, sahabat, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sekalian, salam kenal, salam silaturahim untuk pertama kali kami hadir di tempat ini. Ke Batu Rajo pernah, ke Lahat pernah, ke Baralam pernah, Promole, Muara Enim, dan hari ini atas izin Allah dapat bertemu kita di sini. Pada hari ini tidak banyak yang akan kami sampaikan terkait dengan mengenai masalah khitan. Ada 3 baik. Yang pertama, apa itu khitan? Yang kedua, hukum khitan. Yang ketiga, hikmah khitan. Yang pertama yang disebut khitan. Khitan menurut lughah bahasa Arab artinya khotana, memotong. Segala yang memotong disebut khotana.
Menurut syar'i, memotong ujung dari kemaluan yang menutupi, yaitu adalah kulub bagi laki-laki. Ya. Kemudian apa hukum khitan? Khitan itu hukumnya sunnah yang bisa mendekati wajib. Hukum sunnah yang bisa mendekati wajib. Al-khitan sunnah rijal wa maqratun nisa, kata Nabi. Khitan itu sunnah bagi laki-laki, kemuliaan bagi perempuan, dan bisa menjadi wajib. Ketika ada hadis Nabi yang menyampaikan la tuqbalul shalah wa la tukalizabituhu, tidak sah, tidak diterima salat seseorang yang tidak dikhitan, begitu berkurbannya, penyembelihannya. Jadi Pak, hadis inilah yang membuat wong kadang-kadang ya, budak kecil tidak boleh ngimami, budak kecil tidak boleh nyembelih kambing, tidak boleh nyembelih ayam, tidak boleh nyembelih bebek. Katanya budak kecil belum dihitan. Cuma kamu pernah tak nanya dengan wak orang tua? Wak itulah sudah bersunat belum? Pas wak itu nak ngimam, lagu sunat belum wak itu? Siapa tuh wak itu mualaf? Belum sunat dan ngimam. Tidak sah. Tidak sah. Kamu kotor. Ya, kotor. Nah, baru sekali kami hormati. Kemudian kewajiban itu muncul ketika kita akan melaksanakan sholat. Maka sholat itu harus istikharah, harus bersih. Kalau tidak bersih, tentu tidak akan sah sholatnya. Dan kalau tidak sah, jelas pasti tidak akan diterima oleh Allah. Maka perbenarkan istinja kita, dan salah satu jalur istinja itu adalah berkhitan. Dua. Yang ketiga, tentang ada lagi sedikit sejarah khitan. Apa itu khitan? Hukum khitan, sejarah khitan. Lupa aku. Tiga. Sejarah khitan. Ada dua Bapak Ibu. Pertama, sejarah khitan ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ketika di surga, kita pernah tahu cerita dari kiai, dari habib, dari para ulama, dari ustaz, bahwa Nabi Adam ini ketika makan buah khuldi, ya, di surga diusir oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah ke dunia gara-gara makan buah khuldi. Jadi inilah kita di antara nabi ini agak tipis, tapi banyaklah bedanya banyak. Kalau nabi itu dosanya dikit, minta ampunnya banyak. Kalau kita ini dosa banyak, nah jujur kan? Nabi Adam itu cuma sikok dusun. Siapa yang pacak nyebut ke dusun Nabi Adam yang lain? Penyerangan. Kusawer. Siapa yang pacak nyebut ke dusun Nabi Adam selain makan buah khuldi? Ada? Sikok itulah. Berapa tahun berdoa, begitu diturunkan ke bumi oleh Allah, diusir dari surga, keluar. Ke bumi Nabi Adam berapa tahun minta ampun? 40 tahun. Apa doanya? Diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami, aku dan istriku telah zalim kepada diriku. Kalau engkau tidak mengampunkan kami ya Allah, engkau tidak memaafkan kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Diampunkan oleh Allah setelah 40 tahun berdoa. Cuma Nabi Adam ini pernah keceplosan Bapak Ibu. Andai kata dosaku diampunkan oleh Allah, aku akan memotong sebagian tubuhku. Nah, itu sejarah yang pertama. Begitu diampunkan oleh Allah, angkat Adam, sujudmu angkat, kata Jibril. Allah sudah mengampunkan dosamu. Lalu Nabi Adam alaihissalam bersyukur kepada Allah karena diampunkan. Setelah itu Jibril mengatakan, wahai Adam, kau senang, kau bahagia mendapatkan ampunan dari Allah. Ya Rabb,
Tetapi ingat janji kau dulu. Andai kata dosaku diampunkan, maka aku akan memotong sebagian tubuhku. Iya, itu ada. Cuma nih abang bingung, apunnya nggak dipotong itu. Motong tangan, tidak kati tangan, motong kaki, tidak kati kaki, potong leher, innalillah. Dinjuk tahu oleh malaikat dam, jimoh ke bawah, ada yang terjuer dikit, tercontel itu, penutup helm itu, nah, itulah. Itu asal usul pertama, sejarah pertama. Sejarah yang kedua dalam hadis sahih, kata Nabi, Inna Ibrahim Khalil Rahman ba'dama abata anak hauzal sana waqtatan bil qulub. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, kata Rasulullah, dikhitan dalam usia zamanuna sana 80 tahun. Nabi Ibrahim bersunat umur dengan apa? Waqtatan bil qulub, dengan kapak. Kamu jangan mayang ke mak mano kapak, ini orang barang itu. Ya, kalau kamu bayangkan kapaknya yang sekarang dan barang yang model sekarang, selesai. Sadaqallahul azim. Lain Pak, uang dulu lain sekarang. Tapi pengabdian. Kalau sekarang lemah perhitan ini. Anak-anak kita, namanya bagus tuh. Muhammad Rashid Siddiq. Caknya namun daya ini juga, dari kakeknya juga. Muhammad itu nama Rasulullah. Orang yang terpuji, Rashid yang mendapatkan petunjuk, Siddiq orang yang benar, orang yang terpuji dan mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah. Khitan sekarang lemah Pak. Kalau zaman dulu, tidak usahlah zaman dulu, zaman kita baiklah. Ya. Tahun 80, 90 ya. Itu belum tahun 2000-an. Siapa yang teringat masa lalu itu? Sarungnya setengah mati Pak. Ada yang digempit dengan apa tuh? Bulu bilang. Ya sedikit berlari Pak. Nakut kenian. Cak serenang tuh ke dukun dulu tahu dukun juga pacak itu, pacak motong itu. Oh seremnya. Ya. Yang lebih lama lagi Pak itu dibalut dengan kapas. Yang lama itu kapas itu yang lama itu. Obat luka ditaruh itu, lama nih itu berenam lama, bukan beran lama, nyapu di kapas itu lengket. Ini lemah ini, ya lemah ada kesunat, lemah. Berarti pengen kesunat lagi kau. Ya, bisa baca Fatihah, bisa. Yo baca Fatihah, biar berkah ya. Jangan ustaz macun, kau dewek macun supaya hari ini ada berkah untuk Rashid ya. Coba untuk hadiah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, hadiahnya. Kesuruhnya dia baca. Supaya mempunyai tahu ya, keberkahan Fatihah itu harus dari mulut dia niat. Untuk siapa? Untuk dia tulang. Ada lagi nama Fatihah? Unjuk bolok ke? Apabila budak kecil motivasi Pak, motivasi dia, mentua motivasi bolok Pak, bangkrut. Penyemangat ya Pak ya. Habis kan kami hormati terakhir hikmah hitam. Apa itu hikmah hitam? Yang pertama, ya, hikmah hitam yang pertama itu kesucian, kebersihan. Jadi uang yang dihitam, insya Allah akan bersih. Bersih badannya, bersih dirinya, bahkan insya Allah bersih hatinya. Yang kedua, hikmah hitam adalah pengabdian, perjuangan, ngajarkan anak berani.
ngajarkan anak berani. Makin berapa banyak budak yang takut tuh, mentalnya lemah Pak. Kali ini lemah, dia dihitam umur berapa sekarang sih? 11 tahun, anak aku waktu itu umur 5 tahun Pak. Ya, kepengen kesunat. Dia nggak kepengen kesunat. Kebawalah ke mantri. Itu bawa mantri. Ternyata ada budak berapa ekor yang di situ tuh. Yang umur 7, 8, 9, 10, 11. Lebih besar dibanding pada gitu. Cuman salahnya ngapa dak dia dulu mas kan yang kecil. Wah ini dulu yang besar dulu Pak. Aku nunggu lah. Rencananya malamnya nak tasyakuran Pak. Sekalian tasyakuran. Gua nggak sudah diundang maksudnya hitam ya. Sudah ada hitam di mantri malam tasyakuran. Gua nggak sudah diundang. Masuklah yang pertama. Aduh sakit putus. Yang umur 11 tahun. Nah, ya balik ya. Apa nak balik? Nah, ya keurungan ini undang wong. Yang sikok yang umur 10 lah berlari Pak. Berlari kejar-kejaran. Anakku punya manggil, ayo nak balik. Nah, jauh mamu ya. Dekat itulah. Masuk aku jauh dikit apa lain. Sama kita nak nyembelih Pak. Ya kalau tidak kuat mental Pak. Ya. Sama kita nak nyembelih sapi, kambing. Itu sunnahnya, siapa yang galak nyembelih kambing sapi, sunnahnya kambing yang mau dipotong tuh jangan didekat dengan kambing yang dipotong. Ngasa bolong loh. Itu kambing tadi, mati ya gila kenapa? Kambing tadi ngamuk, bukan ngamuk, apa memang mentalnya lemah anaknya kawannya tadi nak, ngeliati kawannya tadi nak. Itu harus dijauhkan Pak, dijauhkan, ditutup atau dijauhkan baru sembelih. Kalau tidak seluruhnya mentalnya sama, anak-anak kita itu Pak, kalau tidak dibina mentalnya ibu, ya lemah. Nah, kita ini salah satu untuk memberanikan dirinya untuk menjadi pejuang yang tangguh. Pejuang yang tangguh, karena mereka jadi imam nanti, jadi imam. Kalau sudah lemah dari sekarang, kapan lagi kita akan bina? Ini anak pertama ya. Yang kanan selain lah ada 3 yang 3 itu bungsu apa 3 men 3 ada tambahan Pak lain Pak ini bungsu kalau 3 berarti ada yang keempat kalau bungsu itu terakhir kamu tidak tahu cak tahu-tahunya masih muda ya kalau nambah lagi ya iya kalau ini Iwan galak gitu Rina tuh lah hijau kenyaman. Sekarang kami hormati. Kemudian yang terakhir, pertama tadi hikmahnya adalah fitrah kesucian kebersihan. Yang kedua pengabdian. Yang ketiga ketaatan. Penting menjadi orang yang taat ini. Karena kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka dia akan mudah untuk mengaruhi kehidupan di dalam dunia ini. Akan mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Hanya orang-orang yang taat yang akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat itu. Allah tidak akan memberikan kebahagiaan itu bagi orang-orang yang ingkar. Tidak akan mungkin. Andai kata dia beruntung di dunia, pasti tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan di dalam itu. Kita kepengen berkah. Makanya penutup dari tausiah ini pernah aku ceritakan di Palembang, bahwasanya di zaman dulu ini kebetulan ada ustaz pimpinan pondok juga. Zaman dulu ustaz ada pesantren tradisional juga, ya seorang guru Habib, ya ulama yang memiliki ribuan santri. Dari ribuan santri itu ada 3 santri yang terpilih. Walaupun ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Santri yang pertama, anggap dia A, B, C. Santri yang A, anggap dia namanya A. Santri yang A ini taat, ya Pak. Yang B ini nengok keadaan, kadang taat, kadang tidak. Yang C ini banyak di Palembang tuh tekak bantah, dan bantah tuh lah. Omongan guru nak dibantah tuh lah. Kalau yang A tadi, A kata gurunya A dia bilang, B kata gurunya B dia bilang, ke hulu kata gurunya ke hulu dia, ke hilir dia, ke utara, ke selatan. Yang B nengok keadaan. Yang C kalau gurunya ke hulu dia ke hilir. Barat dia ngomong ke timur.
Gurunya ngatakan, walaupun gurunya sangat memaklumi, dari 1000 muridnya itu 3 yang dipilih punya kekurangan, punya kelebihan. Gurunya ngomong, wahai ketiga murid itu, engkau sudah kupilih menjadi orang-orang yang termasuk orang yang hebat dari sekian banyak murid itu, karena memiliki kelebihan mana. Cuman kata guru ngatakan, aku ini kan punya harta, kemudian punya kebun, kemudian punya tanah, kemudian punya pesantren, dan seluruh sebagian itu sudah kubagi-bagi ke dengan anak-anak cucu aku, karena gurunya sudah tua. Ya. Dan ada lagi kelebihan itu yang akan kamu bagikan kepada kamu bertiga. Senang Pak. Saking gurunya senang tuh, kubagi untuk kamu bertiga. Agaklah guru-guru. Nah, cuman kata guru, ada aturan, tidak baca magi-magi model itu. Kenapa? Besok kamu akan menuju suatu tempat. Menuju satu tempat, bawa batu. Bawa batu. Batu guru? Nak pergi bawa batu? Iya, pokoknya bawa batu. Batu besar boleh, batu kecil boleh, batu sedang boleh. Kalau pacak batu besar. Yang A, mikir Pak. Batu besar boleh, batu kecil boleh, batu sedang boleh. Kalau pacak batu besar, dia pilih batu yang besar. Yang B, pilih batu besar boleh, batu kecil boleh, batu sedang boleh. Dia takut, tidak galak resiko. Kaki aku milih batu besar, apa yang terjadi ya? Untuk aku berat-berat ngawaknya. Batu kecil, aku bingung juga ini. Akhirnya apa? Sudah aku batu sedang baik. Yang tadi, yang C ngomong, oh batu besar. Untuk apa guru? Bantah. Pokoknya untuk apa batu besar? Pokoknya bawa baik. Dah, batu besar itu, ngomong kecil dah, ngerepot ke batu besar. Akhirnya besok pokoknya bawa batu. Akhirnya sekalian, dia bawa bungkus batu itu, dan matanya tertutup. Disuruh gurunya nutup mata, dibawa. Perjalanan yang lumayan, tidak perlu jauh, sampai di satu tempat. Ya, begitu sampai suatu tempat, dibuka kalau Pak, yang penutup mata tadi, yang A, yang B, yang C. Begitu dibuka, makna kata yang si A, Masya Allah, tabarakallah, ini tempat apa? Ini caknya keramat, ini bacanya tempat pemakaman wali ini. Yang lain, nah apa dia nih? Yang C juga, innalillah, apa dia nih Juci? Kalau kesurupan di sini Juci, nyanyi 10. Akhirnya apa Pak? Guru aku nak nanya ini untuk apa? Ini kamu suruh berdoa di sini. Berdoa? Oh iya berdoa. Doa lah ya. Berdoa gitu. Iya. Berdoa apa berdoanya? Pokoknya berdoa. Untuk ikuti aku baik. Gurunya kata apa? Ya Allah, ikuti baik. Aku mohon kepadamu ya Allah. Aku mohon kepadamu. Dia ikut 3 ekor muridnya. Jadikanlah barang yang tidak berharga ini menjadi barang yang berharga. Jadikanlah ya Allah barang yang tidak berharga ini menjadi barang yang berharga. Dibuka Pak. Oleh yang si A tadi, yang penutup dibuka. Dia bawa batu itu sebesar bola kaki. Begitu dibuka jadi emas Pak. Alhamdulillah wa syukurillah. Dibuka lagi, yang tadi yang B mawa sebesar bola kasti, jadilah buka. Alhamdulillah, kecil Pak, alhamdulillah. Cak ibu-ibu tuh lah, biasanya kalau gajian dapat 500.000 kan besar, alhamdulillah. Kalau 50 kan kecil, alhamdulillah. Ya Bu alhamdulillah sama dah, gaji kecil dengan gaji besar. Sama dah, alhamdulillahnya. Yang C begitu buka dia bawa batu cak kelereng, cak ekar. Pegel hatinya. Katanya guru, tidak adil ini. Kan kata guru aku sudah ngomong, pokoknya bawa batu terserah. Pokoknya guru kata C, aku nak nuntut keadilan. Guru kan hadir.
guru dah adil, aku kepengen nuntut keadil, pokoknya besok ulang lagi, tidak sah. Tidak sah mana dapat sebongkam mas. Pokoknya bapak tuh juga. Ya sudah, kata guru. Besok itu ulang lagi, cuma terakhir ya, tidak kata balik lagi. Oke, tutup mata cak balik lah. Boleh bawa batu besar, ya gurunya pintar pak, namanya ustaz. Bawa batu besar boleh, bawa batu kecil boleh, bawa batu sedang boleh, kalau pacak batu kecil. Yang A tadi pak, dibalik batu besar boleh, sedang boleh, kecil boleh. Kalau pacak batu kecil, bawa batu kecil pak. Tak. Yang tadi yang B, dah galak ambil resiko, kaget bawa batu besar belum tentu emas, bawa batu kecil kaget pecah C, rugi, berotot. Akhirnya masih sedang itulah. Yang C lah, nafsu. Bawa batu besar, tadi batu rajo itu pak. Bongkan yang ada kali itu apa kata keret-keret pak, tak tahu tuh jalanan jauh. Mantu ditutup. Ya, tidak dekat jauh perjalanan itu. Yang A sama B sudah sampai, yang C belum sampai. Oke, sudah sampai karena sudah setengah jam baru sampai. Oh teman-teman pak di KR-nya. Ya, akhirnya dibuka. Ya, yang A tadi dibuka. Masya Allah, Subhanallah. Yang kita buka juga. Wow, indahnya, gitu kan? Yang C tadi buka. Nah, bukan kuburan, kita kuburan lagi. Tidak berdoa juga ini. Nah, apa hubungannya bukan cakar? Bukan batunya yang sama, tapi ini beda. Jadi apa hubungannya? Ini pas dijenguk pak, ini yang luas ini punya siapa? Yang PA sama B tadi dia yang ciri yang nyanyi sih. Apa dia? Ternyata tidak dibawanya ke kuburan, tidak untuk berdoa. Ternyata di situ ada apa kebun yang luas sekali. Punya ustadz itu. Sejauh mata mandang, saking jauhnya tadi. Kebun itu ditumbuh oleh korma, apel, durian, banyak, ya, luas. Apa hubungannya? Ya antara batu ini dengan kebun. Kata ustadznya, wahai muridku, wahai santriku, aku akan bagi kebun dan seluruhnya ini untuk kamu bertiga. Alhamdulillah, kaget dulu, alhamdulillah. Ya kaget dulu, alhamdulillah. Apa hubungannya dengan batu itu? Antara batu dengan kebun tadi. Nak dibagi di ustaz tadi. Bagi bertiga, memang dibagi tiga. Cuman ada cara pertama dengan doa, cara kedua dengan melempar. Melempar batu tadi. Iya. Siapa lemparnya paling jauh, itulah kebun dia. Yang tadi yang awak dua pak dapat pertama lah sebongkam emas pak. Yang kedua kecil cak lereng itu lah yang dibawa oleh C pertama kali. Jauh pak lempar. Nah kata ustaznya, tanah milik kau dari mulai tempat kau berdiri itu sampai di ujung situ. Termasuk kebun-kebun. Ya alhamdulillah, syukurillah, sujud syukur, mau kasih kiai. Akhirnya yang B. Yang B tadi pak jadilah ada bulu besar, ya. Dia tidak mungkin ya, tidak yakin nih kalau sampai ke ujung, paling tidak separuh tanah jadi, separuh pak, separuh cuma. Jadilah, tidak dapat kebun dapat tanah. Yang A tadi dapat kebun dapat tanah. Yang C pak, dia yakin pak, aku tuh sah sama malu ini ustaz. Yang kawan yang lain sama A sama B, aku baca nolong doa berinjol lah kau. Mau? Oh berat pak, nguntalku yang ngelangkah dari sini batu besar mana? Lata kentut, lata keringat, terbok. Itu ada tak selangkah. Dia kawan lagi lah, tempat ngubur kau tuh lah itu. Ini gambaran pak. Kalau kita lah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat sesuai dengan doa dan apa yang kita usahakan, itu kesimpulannya. Begitupun kita kalau ingin membentuk anak yang soleh dan solehah sesuai dengan usaha dari kedua orang tuanya dan doa dari kita semua. Kita kepengen punya anak yang kelak akan menyejukkan mata hati kita, seperti dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
jadikan pasangan hidup kami dan keturunan kami menjadi penyejuk mata hati kami dan menjadi contoh daripada orang-orang yang bertakwa. Lalu sekalian, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat kita ambil dan kita petik akan dapat kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari sama-sama kita zikir dan sholawat. Mudah-mudahan akan mendatangkan keberkahan bagi rezeki kita, umur kita, keluarga kita, kehidupan kita, dunia dan akhirat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yuk sama-sama niat yang baik. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala quwwata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha tiyatin abadan wa nuril wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan menerima amal kebaikan bagi kita semua. Tolong doakan kami bisa sampai selamat sampai ke tujuan. Semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayang kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.